Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bapak harap anak-anak sekalian dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, sehingga dapat menerima pembelajaran pada pagi hari dengan baik dan lancar, sehingga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, bermanfaat dunia dan bermanfaat akhirat. Tidak lupa Bapak mengingatkan pada anak sekalian untuk senantiasa mengerjakan sholat 5 waktu, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Baik, kita mulai langsung saja pembelajarannya. Melanjutkan materi yang minggu kemarin, yang tema yang ketiga itu tentang sholat bagi orang yang sakit. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang ketentuannya, gambaran awalnya sholat bagi orang sakit dan pentingnya sholat ya, serta kemudahan sholat bagi orang yang sakitnya. Maka untuk pada pertemuan pagi hari ini kita akan masuk bab ketiga, materi yang kedua tentang tata cara sholat bagi orang yang sakit. Silakan dibuka buku paket fikihnya halaman 39. Itu tata cara sholat bagi orang sakit. Yang pertama adalah sholat dengan cara duduk. Perhatikan gambar. Nah, itu adalah gambar orang sholat dengan cara duduk. Perhatikan posisinya. Itu adalah gambar orang yang sedang sholat dalam kondisi duduk. Silakan buka halaman 40. Sholat dengan cara duduk dilakukan bagi orang yang tidak sanggup melakukan berdiri. Jadi orang yang duduk, sholat dengan duduk berarti dia tidak mampu berdiri dalam mengerjakan sholat. Tata cara sholat sambil duduk. Yang pertama, duduklah menghadap kiblat. Menghadap kiblat ya, arahnya ke Ka'bah di Mekah atau di Arab Saudi. Ya, duduk menghadap kiblat dengan posisi iftirosh. Nah, iftirosh adalah duduk tahiyat awal. Kemudian berniat sesuai sholat yang akan dikerjakan dan bertakbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Itu tata caranya. Yang kedua, setelah takbiratul ihram, tangan bersedekap di atas dada dengan posisi pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Tangan kanan di atas ya, dan kebalik. Sesudah itu membaca doa iftitah seperti biasa, surat Al-Fatihah dan surat Al-Quran seperti ketentuan sholat pada umumnya. Yang ketiga, sudah itu rukuk, yaitu dengan cara membungkuk sedikit ke arah depan dengan membaca tasbih rukuk, baca tasbih ya. Subhanarabbiyal azim wa bihamdi, subhanarabbiyal azim wa bihamdi, subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Itu adalah bacaan ketika rukuk ya. Yang keempat, i'tidal dengan cara duduk kembali seperti semula. Jadi kembali duduk seperti semula ya, sambil membaca tasbih i'tidal. Bacaannya seperti ini, sami Allah liman hamidah dan seterusnya. Yang kelima, sesudah itu sujudlah sebagaimana sujud biasa ya, serta setelah bacanya subhanallah bihamdi 3 kali. Jika tidak mampu membuka badan tidak mampu sujud seperti biasa ya, dengan cara membungkukkan badan lebih rendah dari rukuk. Tidak mampu sujud seperti biasa ya, itu membungkukkan badan lebih rendah daripada rukuk. Kemudian duduklah kembali menyempurnakan sholat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama. Itu adalah tata cara sholat bagi orang yang sedang duduk. Tata cara sholat dengan cara duduk ya. Yang kedua adalah sholat dengan cara berbaring. Perhatikan gambar. Itu ada gambar cara
eh, melaksanakan sholat dengan cara berbaring, itu berbaring menghadap kiblat ya, berbaring ke kanan, seluruh anggota badan dihadapkan ke kiblat. Sholat dengan cara berbaring dilakukan bagi orang yang tidak mampu mengerjakan sholat dengan cara berdiri maupun duduk, maka sholatnya harus dengan berbaring. Nah, adapun tata cara sholat dengan berbaring, yang pertama adalah yang dimaksud dengan berbaring ialah tidur miring di atas rusuk yang sebelah kanan dengan membujur ke sebelah selatan, telinga sebelah kanan tertindih oleh kepala sebelah kanan pula miring ya. Lanjut halaman selanjutnya, nomor 41. Yang kedua, selanjutnya wajah dan perut, dada dan kaki menghadap kiblat dengan disertai niat dan bertakbir seperti biasa. Niat ya, menghadap kanan, menghadap kiblat, nanti niat dan takbir seperti biasa. Yang ketiga, untuk melakukan rukuk dan sujud cukup dengan anggukan kepala atau dengan kedipan pelupuk mata. Ada isyaratnya. Jadi rukuknya cukup dengan anggukan kepala atau dengan kedipan pelupuk mata. Yang keempat, jika semua tidak dilakukan dengan anggukan kepala dan kedipan mata, maka gunakanlah hati selama kita masih sadar. Demikianlah seterusnya sehingga salam selesai. Itu adalah tata cara sholat dengan cara berbaring. Selanjutnya, sholat dengan cara terlentang. Perhatikan seperti ini ya. Ini adalah orang yang sakit, sholat dengan cara terlentang, kaki menghadap kiblat. Sholat dengan cara terlentang dilakukan jika tidak mampu lagi untuk berbaring miring. Tata cara sholat terlentang adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi badan terlentang dengan posisi kedua kaki diluruskan ke kiblat. Kepala diganjal dengan bantal berada di sebelah timur agar muka menghadap kiblat. Usahakanlah kepala diganjal agak tinggi. Kemudian berniat sholat sesuai dengan niat sholat yang dikerjakan. Yang ketiga, untuk melakukan rukuk dan sujud cukup dengan isyarat seperti menganggukkan kepala ya, atau kedipan mata. Jika tidak mampu dengan menganggukkan kepala atau kedipan mata, maka dengan isyarat hati selama masih sadar. Yang keempat, bacaan sholat dilafadzkan seperti biasa. Jika tidak mampu dilafadzkan seperti biasa, ya cukup dilafadzkan di dalam hati. Demikianlah tata cara sholat bagi orang sakit. Jadi, ibadah sholat tetap harus dilaksanakan dalam keadaan apapun selama akal masih sehat dan sadar. Jadi ada 3 cara ya. Jika tidak mampu berdiri, yang pertama dengan duduk. Jika duduk dia tidak bisa, maka dengan berbaring. Jadi berbaring miring ya. Yang ketiga, jika tidak mampu duduk berdiri atau berbaring, maka dikerjakan dengan cara terlentang. Nah, dengan kemudahan itu semuanya menunjukkan bahwa pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tugas pada pagi hari ini ya, silakan dibaca materi ini ya, tata cara sholat bagi orang sakit dari halaman 39 sampai halaman 41 ya. Nanti silahkan dipelajari, dibaca, dan silahkan diringkas ya dalam buku tulis kalian masing-masing. Dia tata cara sholat fardu bagi orang sakit ada 3. Jika tidak mampu berdiri dengan duduk, jika tidak duduk dengan berbaring, jika tidak berbaring maka dengan terlentang ya. Untuk tugas lengkapnya nanti akan saya share di grup ya. Silakan nanti setelah selesai silakan dikirim lewat Japri ya.
Mungkin untuk pagi hari ini cukup sekian pembelajarannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.